Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid An-Namirah, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dipertemukan di masjid yang mulia ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini kita berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang merupakan hari kita disyariatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkannya, mengagungkan asma-Nya. Dan ini adalah hari-hari yang merupakan musim kebaikan terbesar di dalam Islam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari atau musim kebaikan yang ketika itu amalan soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bapak, Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam kajian kita di malam hari ini insyaallah, karena masih erat kaitannya dengan bulan Dzulhijjah yang kita akan hadapi nanti, amalan-amalan besar yang disyariatkan di dalam Islam. Setelah kita sebutkan tadi hadis yang menyebutkan keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah, nanti akan ada pelaksanaan salat Idul Adha, kemudian kurban ya pada tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian tanggal 9 ada puasa Arafah, dan banyak amal-amal kebaikan. Di sini kita mengingat di dalam sejarah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita ketahui Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah Khalilullah, kekasih terdekat Allah. Sebagaimana Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Khalilullah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalilnya, kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya alaihi wassalatu wassalam. Jadi hanya 2 nabi yang memiliki predikat ini, Khalilullah. Sekarang jamaah sekalian rahimakumullah, sehubungan dengan agungnya perjuangan 2 nabi yang mulia ini dalam mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan hanya beribadah kepadanya, kemudian berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan itu, ya, Allah Subhanahu wa taala kita ketahui bersama memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan
kepada orang-orang yang selalu melakukan perbuatan syirik, menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Di antaranya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kul, katakan wahai Rasulullah kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan syirik. Tentu ini asalnya turunnya ayat ini berhubungan dengan kaum musyrikin Quraisy, tapi kemudian berlaku untuk semua sampai di akhir zaman. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, hewan yang aku sembelih karena Allah, yang aku korbankan di jalan Allah, wa mahyaya, dan hidupku, seluruh hidupku, wa mamati, dan semua kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata, hanya untuk Allah Rabb semesta alam semata-mata. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan dengan inilah aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah agar Rasulullah SAW mengumumkan kepada orang-orang musyrik. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, ya'muruhu ta'ala an yukhbiral musyrikin alladzina ya'buduna ghairallahi wa yadhbahuna lismi ghairihi li ghairi ismihi annahu mukhalifun lahum fi dzalik. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan memberitakan kepada orang-orang yang berbuat syirik, yang mereka selalu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka adalah orang-orang yang ketika menyembelih sembelihan bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan beliau untuk menyatakan, mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka. Tidak seperti mereka dalam perbuatan ini. Berarti jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini menegaskan kepada kita tentang agungnya kedudukan tauhid. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Baik itu ibadah yang lahir maupun yang batin. Baik itu salat, puasa, menyembelih sembelihan, bernazar, sujud, dan semua ibadah, termasuk ibadah-ibadah yang penting dalam hati kita, cinta, takut, berharap, bertawakal, dan lain-lainnya. Nah sekarang kita perhatikan ayat yang agung ini berkenaan dengan kewajiban untuk kita menyerahkan ibadah yang dicontohkan dalam ayat ini, dua ibadah yang agung yang cukup mewakili semua ibadah. Karena salat adalah ibadah anggota badan yang paling besar. Kemudian sembelihan adalah ibadah yang berkenaan dengan harta yang paling tinggi kedudukannya. Makanya ini menunjukkan kepada kita bahwa dua ibadah ini adalah ibadah yang kedudukannya sangat agung. Sampai kita ketahui di dalam Al-Quran disebutkan orang yang melaksanakan sembelihan karena Allah Subhanahu wa taala,
maka perbuatan ini melambangkan ketakwaan di dalam hatinya. Menunjukkan adanya ketakwaan dari yang bersumber dari dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah, maka barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, memuliakan sembelihan, menyerahkan sembelihan dan kurban hanya karena Allah, maka itu adalah bersumber dari ketakwaan yang ada di hati hamba tersebut. Maka oleh karena itulah, Bapak Ibu jamaah Masjid Namirah hafidhakumullah, perintah di dalam ayat ini pantas untuk kita jadikan renungan selama kita berada di hari-hari yang penuh dengan kebaikan ini. Hari-hari kita disyariatkan banyak bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in seperti Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Umar, di hari-hari ini mereka pergi ke pasar kemudian bertakbir, yang kemudian diikuti oleh manusia, oleh kaum muslimin yang lainnya. Maksudnya kita harus membiasakan dalam hidup kita selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, selalu membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menyerahkan ibadah kita lahir dan batin, bahkan semua hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Barakallahu fikum, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah. Sehubungan dengan masalah kewajiban menyerahkan ibadah untuk Allah semata-mata dan tidak melakukan perbuatan syirik. Barangkali ada di antara kita yang bertanya, kenapa pembahasan tentang masalah ini sering diulang-ulangi dan terus diingatkan? Ya, kenapa terus disampaikan? Maka jawabannya sederhana saja. Sesuatu yang penting, apalagi yang merupakan puncaknya Islam, sekaligus dasar utamanya Islam, sesuatu yang menjadi sebab utama kita diterima ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, pastinya ini merupakan sesuatu yang paling penting untuk dibahas, dikaji dan diulang-ulang untuk diingatkan kepada kita. Apalagi kenyataan yang terjadi bahwa penyimpangan dalam masalah tauhid, terjadinya perbuatan syirik, yang tentu saja semoga Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga kita dan kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan yang buruk, apalagi perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan syirik ini adalah bukan perkara yang sedikit terjadi di tengah umat manusia. Perkara ini paling penting. Bersamaan dengan itu banyak terjadi pelanggaran padanya. Banyak terjadi pelanggaran padanya. Coba kita ambil renungan dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Ayat ini kita perhatikan Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah. Disebutkan di ayat ini aktsaruhum, kebanyakan, bukan sekedar banyak, yakni mayoritas. Mayoritas manusia dalam urusan iman mereka, berdasarkan apa yang disebutkan dalam ayat ini, masih tercampur dengan perbuatan syirik. Oleh karena itu, kenapa Al-Quran isinya dari awal sampai akhir mayoritas adalah pembahasan tentang mengingatkan kita tentang hal ini,
memerintahkan kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan menjauhi perbuatan syirik, karena memang ternyata pelanggaran dalam hal ini banyak terjadi pada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan kaum muslimin dari segala keburukan. Sekarang jamaah sekalian rahimakumullah, kita mengambil teladan dari apa yang kita sebutkan tadi. Dakwah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sebelumnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kita ketahui dalam banyak ayat Al-Quran sikap-sikap beliau ketika menasihati pelaku syirik di zamannya, ketika menyatakan ketundukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan hal ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah, kata Allah, kami wahyukan kepadamu hendaknya kamu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Subhanallah, ini agama teladan. Ikutilah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang selalu lurus, selalu mentauhidkan Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin." Dan barang siapa yang tidak suka dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tidak lain dia itu adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Ini menggambarkan kepada kita, ya, apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah termasuk sebaik-baik teladan yang kita ambil dalam berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyebutkan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang semulia beliau, yang tentu saja tauhidnya adalah termasuk yang paling lurus, keimanannya adalah yang paling kuat. Bersamaan dengan itu disebutkan di dalam Al-Quran di surat Ibrahim, dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan ingatlah, kita perhatikan, ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, sebagai negeri yang aman, serta jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah atau beribadah kepada berhala, sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala." Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kita tahu keturunannya adalah nabi-nabi yang mulia. Nabi Ishak, kemudian Yakub, ya, yang kemudian keturunannya adalah Bani Israel. Kemudian Nabi Ismail, yang kemudian nanti keturunannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bersamaan dengan itu beliau berdoa dengan doa seperti ini, "Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala." Kalau Nabi Ibrahim saja berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik, maka kita yang tentu akidah kita tidak ada yang menjamin. Ya, keimanan kita tentu masih banyak kelemahan dan kekurangan. Pelanggaran terhadap masalah tauhid masih sangat mungkin kita lakukan. Nah, kalau ini
Nabi Ibrahim mencontohkan doa yang seperti ini, harusnya lebih pantas lagi kita untuk berlindung kepada Allah, merasa takut dan mengkhawatirkan diri kita terjerumus ke dalam perbuatan yang bisa menggugurkan amal ini, bahkan bisa menjadi sebab kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Rasulullah dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau kamu berbuat syirik maka akan gugur semua amal-amalmu, binasa semua amal-amalmu, dan kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini contoh seorang yang faham agama pasti akan mengkhawatirkan kebaikan agamanya hilang. Makanya dia berlindung kepada Allah, karena yang maha kuasa menjaga segala kebaikan dalam diri kita hanya Allah. Yang maha kuasa menyelamatkan kita dari segala keburukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ayat ini tentang doanya Nabi Ibrahim tadi disebutkan dalam kitab yang membahas tentang tauhid. Ya, tulisan Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, disebutkan di dalam bab al-khaufu minasyirki, bab takut terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Maksudnya rasa takut ini menjadikan kita apa? Berlindung kepada Allah, bersungguh-sungguh, tidak meremehkannya. Karena tentu saja syaitan, iblis dan bala tentaranya tidak akan tinggal diam. Dia akan selalu berusaha menggoda manusia dari semua kebaikan, apalagi kebaikan terbesar yang kita miliki, yaitu akidah yang benar, tauhid, selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan tidak menyekutukannya. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan ini dinyatakan hadis yang sahih oleh para ulama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, la syirku fikum akhfa min dabibin naml. Sungguh perbuatan syirik di kalanganmu, di kalangan umat ini lebih samar daripada merayapnya seekor semut. Perbuatan syirik ini dosa yang paling besar, disifati oleh Rasulullah SAW samarnya merayap di tengah umat ini seperti merayapnya seekor semut. Menunjukkan ini perkara yang samar. Di hadis inilah kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan doa untuk menyelamatkan kita dari ancaman syirik yang demikian samar ini. Doa yang diajarkan dalam hadis yang sahih ini, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu, berbuat syirik dalam keadaan saya mengetahuinya, dan aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa ini yang aku tidak ketahui. Ini ajaran dari Nabi SAW kepada umatnya, sekaligus peringatan dan sebaik-baik nasihat yang beliau sampaikan, agar menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa perbuatan syirik di umat ini benar-benar sangat samar. Oleh karena itu senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat, siapapun, setiap orang yang beriman berharap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dalam keadaan diridhoinya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyaratkan perjumpaan dengannya hanyalah bagi orang-orang yang beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berbuat syirik menyekutukannya dalam mengamalkan ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Kahf, di akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih
falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti di surga. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah, hendaknya dia mengamalkan amalan soleh dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Maka ini merupakan hal yang harusnya berusaha untuk dipenuhi oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Barakallahu fikum. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah. Perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini perkara yang banyak di antara kita yang telah sering mendengarkan peringatan tentangnya. Karena ayat-ayat Al-Quran sering menyebutkan peringatan tentang hal ini, dan ini termasuk peringatan yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Karena ini berarti merupakan petunjuk yang paling penting untuk kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekarang kita perhatikan, jamaah sekalian rahimakumullah, apa sebabnya perbuatan syirik itu masih banyak terjadi di tengah umat? Ya, apa sebabnya penyimpangan yang berupa kesyirikan ini demikian samar menyusup di tengah umat ini, seperti yang diberitakan di dalam hadis tadi, lebih samar daripada merayapnya seekor semut. Ini perlu kita sebutkan agar kita mengetahui yang ini menjadikan kita waspada untuk diri kita sendiri. Sekarang kita perhatikan. Perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala terjadi pada diri manusia disebabkan tentu saja setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia jauh dari taufik Allah Subhanahu wa taala, disebabkan mungkin karena dia yang tidak berusaha dekat dengan agama, sering mendengarkan nasihat-nasihat, ceramah-ceramah yang bermanfaat, dia tidak berusaha membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, sehingga dia jauh dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau kita merujuk kepada keterangan para ulama tentang dasar atau pondasi utama syirik, agar nanti kita hubungkan dengan apa yang terjadi pada diri manusia, sehingga kenapa kok mereka mudah terjerumus ke dalam perbuatan syirik dan sangat samar di kalangan mereka. Ada pernyataan dari seorang ulama besar, Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau pernah mengatakan seperti ini. Inna asla syirki wa qaidatahu allati buniya 'alaiha at-ta'alluqu bi ghairillah. Sesungguhnya asal atau dasar, akar kesyirikan dan qaidatahu, landasannya, yang semua bangunan syirik dibangun di atasnya, ya. Jadi pondasinya syirik, akarnya syirik itu adalah apa? At-ta'alluqu bi ghairillah, yaitu ketergantungan, keterkaitan kepada selain Allah.
bersandar hati kepada selain Allah. Sekarang kenapa ini terjadi? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tentu saja dalam keadaan manusia itu lemah dan penuh dengan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Artinya, sebagai makhluk yang lemah, pasti manusia akan mencari sebab-sebab yang menguatkan dirinya. Dia akan mencari tempat untuk bersandar agar dia bisa kuat mengatasi kelemahan dirinya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang miskin, lemah, butuh kepada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi Allah menciptakan manusia itu asalnya penuh dengan kekurangan, kelemahan, selalu berbuat salah, lalai dan lupa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha sempurna, yang maha kaya, maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, disinilah ketika manusia lahir di muka bumi ini, dengan rahmat Allah, Allah berikan padanya fitrah, yakni kecenderungan untuk mencari dan mengenal penciptanya. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semua bayi yang dilahirkan di muka bumi ini di atas fitrah, yakni cenderung kepada Islam yang benar, cenderung kepada iman, kepada tauhid. Tapi kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini kecenderungan. Karena dengan kecenderungan ini, ketika manusia berusaha mengenal Allah, mengenal sifat-sifat kemahatinggian dan kemahabesarannya, dia akan menemukan tempat bersandar yang tepat, yang bisa memenuhi segala kebutuhan dan hajatnya. Makanya ketika seorang manusia besar di tempat yang terbiasa mendengarkan bimbingan Islam, mendengarkan pengajaran Al-Quran, mengenalkan tentang Allah, sifat-sifat kesempurnaannya, sifat-sifat yang maha tingginya, maka kebutuhan terbesar dalam hatinya tadi, yaitu mencari tempat bersandar, akan teratasi dengan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan selalu hanya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah pun hanya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini merupakan inti ajaran Islam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Ingat, ayat ini terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Apa kedudukannya surat Al-Fatihah dibandingkan surat-surat dalam Al-Quran? Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung. Surat yang paling agung bahkan dibandingkan dengan semua yang pernah diturunkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, ternyata ayat ini terdapat di dalam surat Al-Fatihah yang merupakan surat yang paling agung, dan ternyata ayat ini merupakan inti dari kandungan surat Al-Fatihah. Salah seorang ulama salaf di dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan tentang ayat ini, dinukil dalam tafsir tersebut, suratul Fatihati sirrul Quran wa sirruha hadhil kalimah
Surat Al-Fatihah itu adalah inti kandungan semua Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran inti kandungannya semua terdapat dalam surat Al-Fatihah, dan inti kandungan surat Al-Fatihah terdapat di ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, yakni kami tidak menyerahkan ibadah kepada selainmu. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kenapa diulang pernyataan iyyaka nasta'in? Padahal dia sudah termasuk beribadah. Ya. Harusnya tidak perlu diulang lagi, karena hanya kepadamu kami memohon pertolongan sudah masuk dalam pengertian ibadah. Kata para ulama, ini diulang untuk mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu dalam hidupnya selalu membutuhkan tempat pertolongan, tempat bersandar, tempat memenuhi hajatnya. Dan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna sifat-sifatnya, maha kuasa atas segala sesuatu, maha kuat dan maha perkasa, sehingga sewaktu kita membutuhkan rezeki, maka dia adalah Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Semua perbendaharaan ada di tangannya. Sewaktu kita membutuhkan perlindungan, maka dia yang maha kuat dan maha perkasa. Kita membutuhkan hidayah, maka dia adalah Al-Hadi, pemberi hidayah, dan semua kebaikan ada di tangannya. Oleh karena itu beruntung seorang hamba yang hidup di lingkungan yang bisa mengenalkan dia tentang Allah, yang bisa mengajak dia untuk senantiasa beribadah kepada Allah, yang bisa menjadikan hatinya mengenal sebab ketenangannya, sebab kedamaian jiwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Baik, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah. Sekarang sebaliknya. Ketika seseorang tidak mengenal kebaikan ini, tetap dia lahir dalam keadaan fitrah asalnya, tapi syaitan akan berusaha memalingkan dia dari fitrah yang lurus. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semua dalam keadaan hanif. Hanif ini artinya lurus dan cenderung kepada tauhid. Ya, selalu menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Itu namanya hanif. Aku ciptakan hambaku dalam keadaan hanif, tapi kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari fitrah Allah yang lurus itu. Subhanallah, ini hikmahnya kenapa di dalam syariat Islam Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita petunjuk kebaikan yang berhubungan dengan kelahiran bayi, ya, dari hari pertama, hari ke-7 dan seterusnya, sampai kemudian pendidikan dengan baik dan seterusnya. Ini semua hikmahnya adalah termasuk untuk memudahkan kita melawan tipu daya dan godaan syaitan, untuk menjaga anak kita tetap di atas fitrahnya. Taib jemaah sekalian rahimakumullah. Sekarang ketika syaitan berusaha memalingkan manusia dari fitrahnya ini, maka yang dilakukannya adalah dengan merusak tauhidnya, dengan menjadikan manusia itu mencari tempat bersandar selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mengenal Allah, jadilah dia akan mendatangi tempat atau apapun yang dianggap bisa memenuhi hajatnya tadi. Sudah kita bahas tadi, asalnya manusia lemah dan penuh dengan kekurangan. Maka dia akan mencari tempat untuk memenuhi hajatnya. Ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya, misalnya ada yang datang ke berhala, meminta-minta
di patung atau berhala sebagaimana di kalangan orang-orang Arab jahiliyah dulu, maka dia menyangka, oh disinilah tempat saya bisa memenuhi hajatku. Jadilah dia berbuat syirik dengan menyembah berhala. Mungkin ada juga yang datang di pohon-pohon yang dikeramatkan, sama seperti itu. Atau mungkin membawa di tempat-tempat yang dianggap bisa memenuhi kebutuhannya. Maka intinya ketika dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran hatinya, tempat memenuhi hajatnya, maka dia akan mencari apa saja yang ada di sekitarnya untuk bisa memenuhi hajat tersebut. Ketika inilah dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik, naudzubillahi min dzalik. Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kita mengambil pelajaran penting. Pelajaran apa? Yaitu potensi syirik seperti ini ada pada diri kita dan mungkin terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dan melindungi kita. Kenapa? Karena masing-masing kita adalah manusia yang disebutkan tadi, diciptakan dalam keadaan lemah, diciptakan dalam keadaan penuh dengan kekurangan, sehingga kita pun akan mencari tempat untuk memenuhi hajat kita. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka kita akan terjerumus ke dalam mencari pemenuhan hajat terhadap benda-benda atau apapun yang ada di sekitar kita. Jadi begini maksudnya, ya, perbuatan syirik mungkin terjadi pada diri orang-orang yang hidupnya di kota. Mungkin dia tidak menyembah berhala, tidak mendatangi pohon yang dikeramatkan. Tapi bisa jadi ketika dalam kehidupannya sehari-hari, misalnya dia bergantung dengan sesuatu secara berlebihan, akhirnya hatinya terikat di situ, maka dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Maka oleh karena itu, ini menjadikan kita sekali lagi selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena potensi kesyirikan ini bisa terjadi pada diri siapa saja. Ingat Rasulullah SAW yang mengatakan tadi bahwa asyirku fi ummati akhfa min dabibin namal. Perbuatan syirik di umat ini lebih samar daripada merayapnya seekor semut. Oleh karena itulah kita harus segera membenahi kekurangan yang ada pada iman kita. Kita harus selalu belajar agama, dengarkan nasihat. Wajib kita harus meluangkan waktu kita membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Dan termasuk yang paling penting untuk kita pelajari dalam agama kita adalah mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha sempurna, supaya hajat di hati kita terpenuhi. Sehingga hati kita hanya semata-mata ketika berhadapan dengan segala hajat dan kebutuhannya, maka dia akan langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah adalah As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah dialah Allah yang maha esa, yang maha tunggal. Allah adalah As-Samad. As-Samad diambil dari kata-kata dalam bahasa Arab, artinya yasmudu ilaihil khalaiqu bihawaijihim. Semua makhluk akan senantiasa menghadapkan diri kepadanya, menghadapkan hati kepadanya dalam segala hajat dan kebutuhan mereka. Karena hati manusia meyakini semua hajat yang dibutuhkannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dia membutuhkan rezeki yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah semua perbendaharaan langit-langit dan bumi. Dia membutuhkan penjagaan dari segala keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Qawiyyu yang maha kuat, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hafidh yang maha sempurna penjagaannya. Apa saja yang kita butuhkan semua ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita mengenal Allah, semakin kita memahami kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya, maka semakin sempurna pula tauhid kita, penghambaan diri kita dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita hal ini, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang maha indah,
maka berdoalah dan beribadahlah kamu kepada Allah dengan memahami kandungan nama-namanya yang maha indah. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang pentingnya mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna ibadahnya dan penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal kandungan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi yang bisa dijangkau dengan pengetahuan manusia. Maka Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, ya, ini pelajaran yang ingin kita ambil dari sehubungan dengan apa yang saat ini kita sedang di dalamnya, ya, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang di sini kita diperintahkan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengingat semangat berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah kita dan dalam hidup dan mati kita. Maka alhamdulillah, inilah nasihat yang ingin kami sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kebaikan Islam pada diri kita, memudahkan kita untuk senantiasa menjaga tauhid kita, menjauhi perbuatan syirik dalam segala bentuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua ibadah kita hanya untuknya semata-mata, hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqamah di atas kebaikan Islam sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Demikianlah kajian di malam hari ini, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan bagi antum semua yang hadir di dalam pengajian di malam hari ini, dan tentu ucapan jazakumullahu khairan lebih khusus kita sampaikan kepada takmir dan pengurus Masjid Namirah yang telah menyelenggarakan acara yang semoga menjadi sebab diberatkannya timbangan amal mereka dan kita semua pada hari kiamat nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.